yang kita hormati dan kita muliakan bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad Banten, Bapak Kiai Haji Bukhari Arsyad SOS MSI, para pengurus yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru, tamu undangan, alhamdulillah sudah hadir dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Adik-adik, para santri, santriwan dan santriwati, hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan sholimin sholimat kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kita sekarang ada posisi pada waktu yang istimewa. Kita ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan ibadah puasa. Kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Ini bapak-bapaknya udah mulai nangis. Karena di penghujung Ramadan itu responnya dua. Ada yang senang karena mau lebaran, atau senang karena udah bebas nggak puasa. Ada yang bersedih hati karena tamu agung yang istimewa, yang menjanjikan keuntungan luar biasa. Sehari semalam, malamnya kita membaca Al-Quran, malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita sholat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghayati ini, begitu disampaikan oleh imam sholat di masjid, Bapak Ibu, sebentar lagi Ramadan berakhir. Kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Itu istimewa ini dengan berbagai amalan ibadah yang pahalanya besar dan berkesinambungan. Umumnya di kampung-kampung kita di Indonesia ini, di Banten ini khususnya, di Serang, begitu sudah kunutan, ayat Quran yang dibaca berulang-ulang pada saat tarawih itu Quran surat Al-Qadar. Umumnya begitu ya. Nah, dari begitu enggak? Nanti pulang kampung ketemu di masjid sholat tarawih, coba perhatikan imamnya dibaca surat apa? Surat Al-Qadar. Ini kenapa ya? Ini ada santri muda lagi semangat. Ini kayaknya imamnya hafalnya surat Al-Qadar doang. Makanya yang dibaca surat Al-Qadar. Adik-adik sekalian, ternyata ada rahasianya itu. Kenapa surat Al-Qadar yang dibaca? Karena ini mengingatkan, imamnya mengingatkan kepada seluruh makmum, mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa ada hari istimewa, ada malam istimewa, dan kita harus bergegas untuk meraih malam istimewa itu. Malam istimewa itu adalah malam Lailatul Qadar. Adik sekalian, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah turunkan Al-Quran yang membawa wahyu diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril, Ar-Ruh istimewa. Nabi yang mendapatkan Al-Quran, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam istimewa, Sayyidul Mursalin. Bulan di mana Quran itu diturunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan itu menjadi bulan istimewa. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Setiap insan menjadi istimewa ketika dia mencintai Al-Quran, tadarus Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pengamal Quran. Jadi semua, apakah malaikat, apakah manusia, nabi, apakah bulan, apakah malam, hari, semua menjadi istimewa ketika pihak-pihak itu berinteraksi. Inilah yang diingatkan oleh Imam. Oleh karena itu setiap rakaat dibacakan Al-Quran itu, dibacakan Al-Quran surah Al-Qadar ini. Hanya dari seluruh jamaah sekalian, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Diingatkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita semakin bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ini, atau justru banyak orang tua pada tawaf di mall, interaksinya dengan Al-Quran mulai kendor. Modal untuk meraih kemenangan di sini, di dunia dan di akhirat nanti, modalnya adalah Al-Quran. Mari kita periksa dalam Quran surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman ini sering diulang-ulang bahkan di dalam khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil wadinil liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Al-huda dari senjata kita untuk mendapatkan kemenangan kan senjata kita untuk mendapatkan kemenangan bukan pistol. Yang menjadi kekuatan kita untuk mendapatkan kemenangan, senjatanya bukan nuklir. Yang menjadi senjata bagi umat Islam untuk meraih kemenangan adalah Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam agar umat Islam ini lemah dan kemudian jatuh di dalam kenistaan, yang mereka lakukan cukup sederhana: jauhkan santriwan dari Quran, jauhkan umat dari Al-Quran. Itu udah, sains teknologi silakan kuasai. Adik-adik sekalian, sains dan teknologi dikuasai, tetapi ketika Quran tidak membimbing hati dan pikiran orang yang menguasai sains dan teknologi, itu apa yang terjadi? Dehumanisasi yang terjadi seperti Perang Dunia II kemarin itu. Apa yang terjadi? Amerika jatuhkan bom atom. Di mana? Apa yang terjadi?
Apa itu? Manusia jatuh di dalam ketertindasan. Manusia di Jepang, di mana itu namanya? Nagasaki. Di mana lagi? Hiroshima. Luluh lantak. Kenapa? Karena yang menguasai teknologi kendali, yang menguasai bom atom, yang menguasai teknologi persenjataan itu tidak dibimbing dengan ada di sekalian. Jadi teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ada di sekalian. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Dia bisa menciptakan maslahat untuk kemanusiaan, dan pada saat yang sama dia bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Berinteraksi dengan Al-Quran, hati dan pikiran kita, satuan pendidikan kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita harus dibingkai dengan kesadaran ilahiyah, dan itu ada dalam bimbingan Al-Quran. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar Al-Quran itu saling koreksi. Kenapa? Pertama dikasih perintah berat, kemudian Allah kasih kita dispensasi. Mari kita lihat. Pada ayat yang pertamanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Shadaqallahul adzim. Nah, pada ayat ini Allah perintahkan kepada kita umat Islam di awal-awal dulu. Ayat ini turun di Mekah. Ayat ini turun di Mekah. Umat Islam diperintahkan untuk bangun di malam hari, dan setelah itu melaksanakan qiyamul lail. Selesai melaksanakan qiyamul lail, warattilil qur'ana tartila, baca Quran. Sholat malam, baca Quran. Sholat malam, baca Quran. Setiap malam seperti itu. Yang bisa melakukan ini hanya Delo. Yang bisa melakukan ini tidak setiap orang. Tapi kalau kita pengen sukses, kalau kita ingin berhasil, dan kemudian Al-Quran menjiwai hati dan pikiran kita, itu yang harus kita lakukan. Bangun malam, baca. Bangun malam, sholat malam, baca. Terus itu yang dilakukan. Tapi itu berat. Oleh karena kenapa? Ada yang ngebangunin, udah dikondisikan, ya kan? Tapi begitu masyarakat luas, waktu di pondok sanggup, begitu pulang, ya ayo, mampir rumah, ayo, masih bangun malam, begitu udah nyampe rumah masih baca Quran atau main HP, ayo. Nah, di ayat yang ke-20 itu diceritakan Allah Maha Tahu. Akhirnya apa? Cukup 4 saja. Cukup 4 saja yang dilakukan. Saya ambil petikan ayatnya, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Itu petikannya. Jadi kalau pengen sukses membangun peradaban Islam, kalau kita ingin sukses negara ini berdaulat, 4 hal harus kita lakukan. Yang pertama, faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah dari Quran. Baca yang mudah dari Quran. Allah tidak perintah, baca Quran semuanya, amalkan semuanya, enggak. Tahu Allahnya, ini lemah kita itu. Kalau disuruh baca semuanya, pelajari semuanya, amalkan semuanya, berat. Delon doang yang bisa melakukan itu.
Karena itu Allah mengajarkan faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah. Mana ayat yang mudah baca, mana ayat yang mudah pelajari, mana ayat yang mudah amalkan. Dan oleh karena itu pintu masuk surga itu macam-macam. Ada orang kaya pintu masuk surganya dengan bersedekah, ada orang yang pintu masuk surganya berdoa setiap hari tanpa berharap doanya dikabulkan atau tidak. Gak penting doa saya dikabulkan atau tidak ya Allah di dunia ini, pokoknya saya minta karena saya percaya di akhirat nanti pasti doa-doa saya akan saya dapatkan. Di dunia ini nggak didapatkan juga nggak apa-apa. Ada yang bisanya berdoa-doa, ada yang masuk surga karena ilmunya ikhlas mengajar, guru-guru ikhlas mengajar, ya kan? Dan apa yang diajarkannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peserta didiknya, bagi santri dan santriwatinya. Sudah itu cukup. Apalagi masing-masing orang punya jalannya. Bukankah sudah dikatakan banyak jalan menuju surga? Subhanallah. Jadi banyak jalan menuju surga. Pilihlah satu ayat di dalam Al-Quran, pelajari, tekuni, amalkan, jadikan ayat itu sebagai pintu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Tentu akan lebih bagus kalau adik-adik ini ya, santriwan santriwati hafal 30 juz. Akan lebih bagus karena setiap anak yang menghafal Al-Quran apalagi 30 juz nanti akan memberikan kado terbaik untuk ayah ibunya, kado terbaik untuk orang tuanya. Bahagiakan kedua orang tua kalian dengan kado terbaik. Kado terbaik itu bukan sawah yang luas, bukan jabatan, bukan status sosial, tapi ya ini yang pertama, faqra'u ma tayassara minhu. Yang kedua wa aqimus shalah. Jadi sekalian, kalau hati dan pikiran kita sudah tercerahkan dengan Quran, berikutnya pastikan hidup kita menyesuaikan dengan jadwal sholat. Dan Ramadan ini mengajarkan itu. Adik-adik sekalian, coba yang santriwan, bangun tidur terus sahur dulu baru sholat subuh. Itu dilakukan sepanjang Ramadan. Disiplin. Makan kita menyesuaikan dengan jadwal sholat. Makan sahur, berbuka mengikuti jadwal sholat. Kalau orang-orang tua kita di rumah itu nanti mau makan lebih bebas lagi setelah sholat isya. Seperti sahur dulu baru buka dulu baru maghrib, dahar dulu baru. Seluruh makanan tadi digiling dengan gerakan sholat sehingga makanan tidak berubah menjadi toksik. Makanan berubah menjadi energi dan energi berubah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata. Pun tidak kaya, dia bayar zakat. Zakatnya sudah diranda di bulan Ramadan ini yang tidak berbagus. Semua orang disebut muzaki ketika dia kaya. Dan orang yang bisa kaya itu oleh karena syarat pertama dipenuhi. Punya ilmu, bekerja berdasarkan ilmu, disiplin waktu sehingga dia. Jadi adik-adik, insya Allah semua kita ini sukses kaya, insya Allah. Ya,
Adik-adik sekalian, insya Allah semua kita ini menjadi orang yang sukses kaya. Amin. Dan begitu kita sukses kaya, dengan zakat kita akan mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi manusia dan makhluk-makhluk semuanya. Ya, bayar zakat. Bayar zakat. Insya Allah. Nah, yang keempat. Tadi sudah tuh Pak Kiai sudah terangkan bagaimana di Al-Irsyad Banten, ya kan? Ada santunan untuk 100 paket tadi ya. Dan nanti periode berikutnya juga ada santunan lagi untuk 100 paket. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai dan seluruh keluarga besar Al-Irsyad Banten ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat apa? Ini yang keempat yang menarik. Wa aqridullaha qardan hasanah.